Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus,
Shalom, sharing sore hari ini saya ambil dari kitab Habakuk ayat 13, pasal 13 ayat 17 sampai dengan 19. Di Alkitab diterangkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di ayat yang ada di Habakuk ini, ada satu keadaan di mana ketika semua hal itu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, bagian yang terpenting bukanlah apa yang terjadi pada hidup kita, tetapi bagaimana kita berespon atas apa yang terjadi. Pada ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Yang mau saya sharingkan sore hari ini adalah yang terpenting dari hal-hal di hidup kita adalah firman yang kita dengar dan yang kita perkatakan. Ada dua kejadian yang ingin saya bagikan. Yang pertama ada di kitab Samuel, 1 Samuel 17. Itu cerita tentang bagaimana Saul dan Daud bertemu dengan Goliat. Ketika Saul melihat Goliat hari itu, hatinya cemas dan takut. Tetapi di saat yang sama, ketika Daud melihat Goliat, iman itu lahir di hati Daud, dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Di kisah berikutnya ada di kitab Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Di sana dicatat bagaimana orang Israel ketakutan dengan apa yang mereka hadapi ketika mereka hendak pergi ke Kanaan. Hati mereka gentar dengan kabar-kabar yang ada di negeri itu. Dan akhirnya di akhir cerita hanya Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk ke Kanaan. Pada dua kisah ini sama-sama ada dua aktor yang berperan aktif. Yang satu hatinya takut dan gentar, tetapi yang satu memperkatakan imannya dan akhirnya menang. Seperti di kehidupan kita, perkataan kita itu punya kuasa, dan perkataan firman itu berkuasa untuk menentukan apa yang terjadi di hidup kita selanjutnya. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang bergumul tentang banyak hal, kita bergumul tentang janji Tuhan di hidup kita, maka ambillah sikap untuk memperkatakan firman, memperkatakan setiap janji Tuhan di hidup kita. Sekalipun firman-Nya bertolak belakang dengan apa yang kita lihat, sekalipun firman-Nya terlihat jauh dari apa yang kita hadapi, tapi disitulah iman, memperkatakan sebaliknya. Karena Tuhan itu setia dan Dia menepati setiap janjinya. Jadi biar apapun yang terjadi, yang keluar dari mulut kita adalah iman dan percaya kita. Seperti yang tercatat dalam Habakuk tadi. Bahkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Kalau hari-hari ini ladang kita juga seperti ini, tapi biar yang naik ke hadapan Tuhan adalah sorak-sorak dan ucapan syukur. Karena kita mau percaya Dia Allah yang tetap pegang kendali. Bahkan kalau sampai di hari ini, penyertaan dan
kemurahan Tuhan itu masih ada di hidup kita. Saya percaya Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia tetap bekerja dan melakukan bagian yang terbaik yang bisa Dia kerjakan. So kalau bagian dari hidup kita adalah memperkatakan firman, mengucap syukur, dan berkata-kata yang baik, biar kita juga ambil bagian kita dan melakukan yang terbaik. Karena bukan apa yang terjadi di hidup kita yang menentukan kita, tetapi setiap respon kita, setiap perkataan kita, itu yang dihitung Tuhan. Sekian sharing dari saya. Mari kita tutup dengan doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan cinta-Mu di hidup kami. Tuhan, Engkau berkata Roh-Mu itu dekat dengan kami, dan firman-Mu ada di dalam mulut kami. Biar Roh-Mu itu menyertai setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk memperkatakan yang baik atas hidup kami, atas diri kami, atas keluarga kami, dan atas kehidupan kami. Karena kami mau percaya ketika ada iman, dan ketika iman kami bertemu dengan firman-Mu, kuasa Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu, membuat yang tidak ada menjadi ada, dan membuat segala sesuatu Tuhan itu pulih seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari-hari ke depan. Tuhan, apapun yang terjadi, biar Engkau Allah yang pegang hidup kami. Biar apapun yang terjadi, kami tahu Engkau Allah yang setia dan senantiasa memelihara hidup kami. Jagai hati kami Tuhan, jagai hidup kami, dipenuhi dengan Roh senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.